Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berjumpa di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa terus menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang menarik. Mohon izin saya share materinya. Pertemuan hari ini adalah pertemuan dengan tema yang sangat menarik. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dan prinsip dari perilaku konsumen. Ini tema yang sangat menarik sekali. Konsep dan prinsip perilaku konsumen. Pengertian. Segala tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan itu. James F. Angel dan kawan-kawan 1968. 2. Proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan barang dan jasa. David L. London dan kawan-kawan 1984. 3. Tindakan-tindakan proses dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari penggalangannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Gerard Zalman dan kawan-kawan 1979. Kesimpulannya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Konsumen. Siapa konsumen? Apa yang menjadi kebutuhan konsumen? Kapan dan bagaimana mereka membeli? Dalam proses pembelian siapa pencetus inisiatifnya? Siapakah pemberi pengaruhnya? Siapakah pengambil keputusan? Siapakah yang melakukan dan siapakah yang memakai produk yang dibeli? Yang perlu kita pahami, yang pertama aspek-aspek psikologis manusia, kedua kekuatan faktor sosial budaya, ketiga prinsip-prinsip ekonomis, dan yang keempat strategi pemasaran. Mengapa perlu mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama, konsumen adalah raja. Yang kedua, motivasi dan perilaku konsumen dapat dimengerti melalui penelitian. Yang ketiga,
perilaku konsumen dapat dipengaruhi melalui beberapa kegiatan dengan maksud tertentu. Yang keempat, bujukan dan pengaruh konsumen memiliki hasil yang menguntungkan secara sosial asal semuanya dalam keadaan normal. Pengertian model. 1. Menurut David London dan Albert J. Della Bitta, suatu wakil realitas yang disederhanakan. 2. Menurut Gerald Zalman dan Melanie Wallender, sesuatu yang memiliki sesuatu. Jadi sesuatu yang mewakili sesuatu atau suatu proses. Model perilaku konsumen. 1. Suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas konsumen. Yang kedua, kerangka kerja atau sesuatu yang mewakili apa yang diyakinkan dalam mengambil keputusan pembeli. Tujuan mengetahui model perilaku konsumen. 1. Untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku konsumen. 2. Untuk mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui mengenai perilaku konsumen. Fungsi model perilaku konsumen. 1. Deskriptif. Pendalaman langkah-langkah yang diambil konsumen dalam menentukan suatu pembelian. 2. Prediksi. Meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Misal, meramal merek produk yang paling mudah diingat oleh konsumen. 3. Explanation. Mempelajari sebab-sebab dari aktivitas pembelian. Misal, mengapa konsumen suka membeli merek tertentu. 4. Pengendalian. Mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Bagan model perilaku konsumen dari Howard dan Sen. Kita lihat di sini bagannya. Di sini juga dari Angel Collard dan Blackwell. Dan kita lihat dari Nicosia. Piknis, bentuk badan bulat, anggota badan pendek, wajah bulat lebar, karakter ramah, suka bicara, tenang, suka humor, pendiam, baik hati, praktis. Perlakuan yang harus kita lakukan. 1. Usahakan berbincang-bincang. 2. Buat percakapan yang menarik dan ada humor. 3. Jangan ada debat kusir. Yang keempat, yang pendiam beri perhatian dengan kata-kata. Yang kelima, jangan terlalu mempersoalkan kata-kata yang kurang pantas karena suka humor. Leptosom, bentuk tubuh kecil dan lemah, bahu kecil, leher dan anggota badan kecil panjang, karakter angkuh, idealis. Perlakuan, hormatilah mereka, bersikap sabar, hormat, bijaksana, dan turuti perintahnya. 3. Jangan menegur mereka dengan cara yang kurang enak. Bentuk badan kokoh, pundak lebar, pinggul berisi, anggota badan cukup panjang, berotot, wajah opal atau lonjong, karakternya banyak gerak, penampilan kalem, jarang humor, tidak cepat percaya, dan kaku. Perlakuan, hindari diskusi, debat kusir, beri kesan seakan-akan dia pandai, bersabar dan jangan terburu-buru pada mereka. Jika ada pertanyaan, jawab secara sistematis dan hindari sikap mengecewakan dia. Menurut John Stone, Inggris, macam tipe-tipe ya, dari perilaku konsumen atau konsumen. 1. Pria, 2 wanita, 3 remaja, 4 lanjut usia, 5 pendiam, 6 suka bicara, 7 penggugup, 8 ragu-ragu, 9 pembantah, 10 pendatang, 11 sadar, 12 jujur, curiga, 13 angkuh.
Satu, mudah terpengaruh bujukan. Dua, sering tertipu karena tidak sabaran. Tiga, ada perasaan tidak enak bila masuk toko. Empat, kurang minat berbelanja sehingga sering terburu-buru mengambil keputusan membeli. Lima, mudah dipengaruhi nasihat dan argumentasi objektif. Perlakuan dilayani dengan cepat tanpa banyak bicara. Beri penjelasan terbatas. Usahakan agar yang dibeli cocok. Jangan menunjukkan barang yang warnanya mencolok atau barang mode. Selanjutnya, tidak mudah terbujuk penjual, banyak tertarik warna dan bentuk mode, mementingkan status sosial, menyenangi hal-hal yang romantis, mudah minta nasihat atau pandangan orang lain, kurang tertarik hal-hal yang teknis, senang belanja sehingga sering tukar menentukan pilihan, cepat merasakan suasana toko. Perlakuan menyediakan banyak pilihan, perlu sabaran tinggi, perhatian, perlu ada penjualan-penjualan khusus, dan faktor harga perlu diperhatikan. Dan remaja, mudah terpengaruh rayuan penjual, mudah terbujuk iklan, pembungkus, dan lain-lain, tidak berpikir hemat, kurang realistis, romantis. Lanjut usia, banyak pengalaman soal dia yang terpandai, tidak mengikuti zaman atau kalau tidak terburu-buru, senang berbincang, umumnya bertindak lambat dalam membeli, tenang, ramah, keibuan, kebapaan, perlakuan, banyak waktu untuk melayaninya, sabar, dengarkan nasihat-nasihatnya, beri nasihat yang kesannya dari orang tua, hadapi penjual yang agak lanjut usia. Pendiam, ada rasa malu, sedang memikirkan sesuatu, kelainan psikis. Perlakuan, dilayani dengan ramah, ajak bicara seperlunya, arahkan perhatian pada sesuatu, bila punya kelainan agar bersifat wajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Tadi itu adalah kita dalam menghadapi konsumen. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen atau pembeli. Faktor budaya. Satu, culture atau kebudayaan. Nilai-nilai persepsi, preferensi perilaku, misal individualisme, kebebasan, dan lain-lain. Dua, subculture. Misal kebangsaan, agama, daerah geografis, kulit hitam, Hispanik. Tiga, kelas sosial, stratifikasi sosial. Bagian yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarkis dan anggota-anggota yang memiliki tata nilai, minat, dan perilaku yang mirip. B, sosial, kelompok acuan. Semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang, misal keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Dua, kelompok keluarga, orang tua, istri atau suami, anak. Tiga, peran dan status, anak, istri, manajer, direktur. Tiga, faktor pribadi, usia pembeli, siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan lain-lain. Rekan-rekan semuanya, ini adalah materi kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar dan menggali ilmu untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.